Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nathanael Valentinus Kardozung dengan NIM 230903023. Aku dari program studi Ilmu Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini aku mau sosialisasi informal kepada BPU dong. Ayo kita ikuti. Siap Pak, lagi sibuk nggak Pak? Kami dari BPJS Ketenagakerjaan ini mau wawancara Bapak bentar Pak. Boleh Pak. Jadi sebelumnya ini Bapak udah punya BPJS Ketenagakerjaan belum Pak? Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak. Itu kalau boleh tahu udah nggak aktif berapa lama ya Pak? Tahun Tahun ya Pak. Itu kalau boleh tahu nggak aktifnya kenapa ya Pak? keluar dari kerjaan. Berarti Bapak sekarang masih kerja Pak? Enggak. Enggak Pak. Nah, selama Bapak keanggotaan ini pernah nggak Pak klaim BPJS Ketenagakerjaan Pak? Itu program apa Pak itu? Jaminan hari tua. Oh, jaminan hari tua ya Pak. Kalau untuk kesalahan kerja atau kematian juga pernah ya Pak? Belum. Nah, jadi gini Pak, selama Bapak di BPJS Ketenagakerjaan ini, apakah menurut Bapak BPJS ini membantu Bapak selama bekerja Pak? Bantu ya Pak. Nah, kalau misalnya nih selama Bapak bekerja kemarin, pernah nggak Pak ada bilang-bilang seperti iurannya itu berapa per bulan Bapak bayar Pak? Dari perusahaan sih. Ya, perusahaan ya Pak. Oh, berarti bukan Bapak mandiri ya bayar ya Pak? Bukan. Berarti sekarang Bapak belum ada pekerjaan lagi ya Pak? Nah jadi gini Pak, kalau misalnya Bapak mungkin mau bekerja lagi, di sini kami ada satu brosur untuk Bapak dari BPU Pak. Ini, Pak. Nah jadi kami dari BPU itu kami ada 3 program, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Pak. Sama seperti yang Bapak ambil kemarin Pak. Nah kalau Bapak kan kemarin dibayar dari perusahaan kan Pak. Nah, tapi kalau kami dari BPU ini pembayarannya secara mandiri Pak. Nah, jadi tagihan per bulan itu untuk 3 program hanya sekitar 30.600 Pak. Gitu Pak. Nah, Bapak bisa baca dulu Pak. Manfaatnya di belakang Pak. Nah, jadi manfaatnya itu ada seperti perawatan terbatas biaya, bahkan santunan berkala jika Bapak tidak bisa bekerja lagi Pak. Bapak kalau boleh tahu ada keluarga Pak? Keluarga Pak? Anak Pak? Anak belum ada. Belum ada ya Pak? Tapi udah berkeluarga Pak? Belum. Nah, kalau Bapak belum berkeluarga memang tetap ada santunan, cuman dia agak berkurang ya Pak kalau mandiri. Nah, kalau boleh tahu Pak, setelah Bapak membaca mungkin ada nggak Pak ketertarikan Bapak untuk mendaftar kembali gitu Pak ketika Bapak nanti bekerja lagi Pak? Kalau bekerja lagi pasti tertarik. Apakah menurut Bapak Bapak merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan ini ke pekerja lain Pak? Kalau boleh tahu Pak, pertanyaan terakhir Pak, saran Bapak atau pesan Bapak kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk di masa mendatang Pak? Saran? Iya Pak. Ada sih. Ada ya Pak. Nah, kalau nggak ada berarti sudah itu saja Pak. Bisa foto sebentar Pak. Bapak ada mungkin teman Bapak yang mau berminat bisa Bapak kasih jawab ya Pak. Terima kasih Pak. Halo Bang, lagi sibuk nggak Pak? Halo. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan ada mau wawancara Abang sebentar Pak. Kalau bertahu Abang kerjanya ini Pak? Apa? Abang ini pekerjaannya ya Bang? Iya Bang. Udah berapa lama Bang? 5 bulan lah Bang. 2 bulan ya? Kalau boleh tahu Abang udah pernah punya BPJS Ketenagakerjaan belum Bang? Di rumah ada orang tua ngurus BPJS, sementara BPJS apa gitu? Kesehatan kurasa. Oh, berarti kalau Rasa ya? Ketenagakerjaan belum pernah ya Bang? Kurasa belum pernah. Abang pernah dengar Pak? Pernah dengar nggak apa itu BPU Bang di BPJS Ketenagakerjaan Bang? Nah, BPU itu adalah kepanjangan dari pekerja bukan penerima upah seperti Abang ini. Nah, jadi mereka itu
mereka tidak punya slip gaji per bulan, tetapi masih dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bang. Nah, kalau program itu Abang pernah dengar, Bang? Nah, sorry, Bang. Kalau kami dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada 3 program. Yang pertama itu ada jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika misalnya Abang bekerja dari pagi hingga sore, Abang akan terlindungi, baik itu kecelakaan, baik itu mungkin sakit selama kerja. Dan yang kedua itu ada jaminan kematian. Jadi ketika Abang misalnya meninggal secara tiba-tiba, mohon maaf, Abang akan terlindungi dan keluarganya Abang gak akan tertinggal begitu saja gitu, Bang. Dan yang terakhir itu ada jaminan hari tua. Abang kalau boleh tahu umur berapa sekarang, Bang? Umur Iya, Bang. 18, Bang. 18, Bang. Nah, di jaminan hari tua ini ketika Abang bekerja, Abang akan seperti tabungan, Bang. Ketika bisa Abang nanti ketika udah pensiun bisa Abang ambil gitu, Bang. Nah, kalau iuran itu untuk 3 program hanya sekitar 36.800, Bang. Nah, ini, Bang, kalau ingin berminat ada kami brosurnya. Bisa dibaca, Bang, belakangnya ada manfaatnya apa aja. Di belakang, Bang. Nah, itu ada beberapa manfaat yang seperti saya bilang tadi, Bang. Ada perawatan tempat batas biaya, ada santunan kematian, santunan berkala, bahkan sampai tidak mampu bekerja gitu, Bang. Nah, kalau boleh tahu, Bang, setelah membaca ini apakah Abang ada minat gitu, Bang, untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Enggak, ya, Bang. Kenapa gitu, Bang? Udah cerita juga sama orang tua. Pernah juga dikasih kayak gini sering. Katanya dulu nggak usah ini. Oh, tapi kan kalau untuk Abang bekerja kan pasti harus terlindungi gitu, kan, Bang. Jadi kalau misalnya Abang berubah pikiran, kalau misalnya Abang ingin mendaftar, Abang bisa melalui kantor, Bang. Ini ada kantor kami dekat di Jalan Patimura, atau bisa dari aplikasi namanya Jam Sostek Mobile, ya, Bang. Jam Sostek Mobile. Iya, Bang, saya memang di HP, Bang. Oke, Bang. Terima kasih waktunya, Bang. Sama-sama. That's what the heart is. I'm only here for the party. The sound, the vibe. Ini sih, Pak. Lagi sibuk nggak, Pak? Enggak. Kami boleh wawancara sebentar nggak, Pak? Apa itu, Bang? Nah, kami dari BPJS Ketenagakerjaan nih, Pak. Seperti sebelumnya Pak sudah pernah dengar nggak, Pak, BPJS Ketenagakerjaan itu? Udah pernah. Berarti Bapak apakah sudah pernah punya kepesertaan, Pak? Dulu pernah waktu kerja. Oh, Pak, sekarang belum pernah ya, Pak? Sekarang udah nggak ada lagi. Karena kan udah nggak kerja. Itu kalau boleh tahu berapa yang pernah Bapak klaim selama bekerja itu apa aja, Pak? Klaim waktu udah nggak kerja lagi dicairkan. Oh, jaminan hari tuanya, Pak. ya Jadi sekarang Bapak jualan benih ya, Pak? jualan. Nah, Bapak tahu nggak kalau bahkan jualan-jualan gini juga dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Nggak tahu. Nah, saya lihat, Pak. Kalau Bapak jualan ini kami dibilang BPU, Pak, bukan penerima upah. Jadi meskipun Bapak enggak digaji per bulan, tapi Bapak itu masih bisa dilindungi, Pak. Nah, untuk programnya itu ada 3. Pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika Bapak dari pagi sampai sore bekerja, Bapak akan terlindungi jika misalnya ada kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Pak. Dan yang kedua itu ada jaminan kematian. Jadi ketika Bapak mohon maaf meninggal selama di luar jam pekerjaan, Bapak akan terlindungi, Pak. Kalau boleh tahu Bapak ada keluarga, Pak, anak, Pak? Ada. Satu. Nah, jadi di jaminan kematian ini juga kami ada memberikan beasiswa pendidikan dari 2 anak, Pak. Dari Gabarika TK sampai perguruan tinggi, Pak, sebesar 174 juta. Dan yang terakhir itu ada jaminan hari tua yang seperti Bapak pernah tahu. Kalau boleh tahu Bapak umur berapa sekarang, Pak? Saya 34. 34, Pak. Nah, jadi ketika Bapak bekerja sekarang mungkin sampai usia pensiun Bapak akan tabungan-tabungan dan bisa nanti diambil ketika Bapak sudah pensiun, Pak. Nah, untuk iuran itu, Pak, untuk 3 program ini murah kok, Pak, hanya 36.800 per bulan, Pak. 16.000 ini untuk 2 program, Pak. 3 tambah 3 program dia 36.800, Pak. Nah, setelah Bapak baca ini, apakah Bapak ada keinginan tuh, Pak, mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Nanti dulu lah konfirmasi ke istri dulu. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak berkeinginan, Bapak bisa daftar, Bapak bisa ke kantor kami, Pak. Ada yang di Jalan Patimura ini. Patimura. Ya,
melalui aplikasi Zemo juga Pak, Japstek Mobile Pak. Oke. Dia mau jam prospek mobile. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran atau pesan bagi BPJS Ketenagakerjaan karena Bapak sudah pernah free juga Pak. Apa mungkin yang menurut Bapak harus diperbaiki gitu Pak ke depannya bagi mungkin bukan pekerjaan seperti Bapak aja tapi pekerjaan kantor gitu Pak. Gini loh, kalau untuk kritik dan sarannya ya, Iya Pak. ini kan kita kan istilahnya kayak nabung. Iya. Pasti kan ada yang namanya pencairan. Iya. Kalau bisa pencairannya dimudahkan itu aja. Ketika Bapak kemarin pencairan CHD itu ada kendalanya Pak? Saya sih nggak ada, tapi temen Kalau dan abang saya. Kendalanya itu pencairannya lama. Kalau saya itu pas kebetulan di COVID kemarin pencairan 14 hari kerja, tapi sebelum 14 hari udah cair sih. Tapi abang dan teman saya itu yang agak ribet memang. Oh, Agak begitu, Pak. ribet, udah gitu. Agak lama sih keluarnya, hampir sebulan lebih juga. Berarti Bapak, kalau Bapak secara pribadi nggak pernah Saya kendala gitu ya Pak? nggak ada. Tapi ya untuk kritik dan sarannya itu aja, dipermudahkan lah untuk pencairannya. Karena kan mungkin orang mencairkan kan butuh gitu, makanya dicairkannya dia butuh gitu. Kalau bisa dievaluasi lagi untuk pencairannya itu aja sih. Oke Pak, itu aja wawancara singkat kami Pak. Bisa foto sebentar Pak? Boleh? The sound, the vibe. Nah, itu tadi wawancara saya dengan beberapa pekerjaan informal. Kalau kalian ada yang berminat, mungkin keluarga kalian bisa lihat di aplikasi Zemo, bisa juga datang ke kantor di Jalan Patimura. Sekian dari video saya, terima kasih.